Vivo Y17s merupakan smartphone murah, desain ala Sultan, dan harga terjangkau. Ponsel ini hadir dengan layar poni di bagian atas dan sistem kamera 50 megapiksel. Bodi Vivo Y17s tergolong ringan dengan action visual yang minim untuk berikan sensasi elegan dan mewah. Hasil foto pun tampil sedap di mata pengguna. Selain itu, Vivo Y17s juga menyimpan banyak kelebihan. Sekarang mari kita simak lebih dalam apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y17s. Pertama, kita ke desain. Vivo Y17s terlihat simpel, elegan, dan tahan air. Konsep desainnya memakai bingkai 2,5D yang membuatnya nyaman untuk digenggam. Pada bagian belakang, terdapat dua kamera yang sedikit menonjol. Berbeda dengan Vivo pada umumnya yang condong flashy dan ramai akan action visual. Sedangkan Vivo Y17s ini tampil begitu minimalis tapi tetap estetik. Tersedia dua varian warna, ada glitter purple dan forest green. Pada bodi bagian belakang memakai crystalline matte dari material mirip kaca seperti tekstur forested, sehingga tidak mudah kotor oleh bekas noda sidik jari maupun goresan. Smartphone satu ini pun dilengkapi dengan sertifikasi IP54 yang artinya tahan dari percikan air ataupun debu. Untuk layar berukuran 6,56 inch, beresolusi masih HD+ atau 720 piksel. Ini sangat disayangkan karena Vivo Y17s ini masih HD+. Nah, meskipun begitu, layar smartphone ini mampu mencapai tingkatan kecerahan hingga 840 nits. Panel layar bukan AMOLED, melainkan IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz. Vivo Y17s hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 watt. Berat pada Vivo Y17 hanya sekitar 186 gram. Beralih ke performa, Vivo Y17s disenjatai chipset yang cukup bertenaga di kelasnya, yaitu MediaTek Helio G85. Meski chipset ini merupakan keluaran 2020, akan tetapi masih relevan di harga 1 jutaan, lantaran sudah disediakan performance core di dalamnya. Chipset ini memang tidak seunggul chipset lain seperti Helio G99 atau Snapdragon 680. Tetapi berkat kehadiran fitur Hyper Engine, SoC ini dapat mengalokasikan daya dengan cerdas untuk komponen-komponen smartphone. Chipset ini mendukung dual kamera dengan salah satu kameranya mencapai resolusi 48 megapiksel. Untuk bermain game seperti PUBG dan Mobile Legends tidak ada kendala meski pada pengaturan grafis tinggi. Tingkatan frame rate-nya cukup stabil di angka 30 fps. Namun setelah cukup lama permainan berjalan, barulah terasa frame drop. Untuk gaming berat, sepertinya ini tidak disarankan karena akan sering terjadi lag. Vivo Y17s dikemas dengan sistem operasi Android 13, Touch 13. Pada supportnya, Vivo menyuguhkan fitur Ultra Game Mode dan Game Space yang dapat mengoptimalkan permainan gaming. RAM 6GB dan RAM extended 6GB, jadi total RAM-nya 12GB dan memori internalnya 128GB dan dilengkapi slot memori eksternal. Beralih ke kamera, Vivo Y17s menyematkan dual kamera pada bagian belakang dengan sensor wide angle 50 megapiksel dan deep sensor 2 megapiksel. Kamera utama sudah terpasang dengan fitur PDAF agar bisa mengunci fokus dengan cepat dan akurat. Kamera depan atau selfie 8 megapiksel. Dan ini beberapa hasil jepretan menggunakan Vivo Y17s. Nah, itu dia beberapa hasil foto dari Vivo Y17s.
Untuk kondisi siang hari dengan pencahayaan yang melimpah, hasil foto akan tergolong baik dan cukup baik. Sudah cukup untuk mengabadikan momen sehari-hari. Nah, sekarang kita bahas yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y17s. Kelebihan dari Vivo Y17s, pertama, performa bagus di harganya dengan chipset Helio G85. Kedua, memori RAM jumbo untuk entry level. 3, baterai punya ketahanan yang cukup baik. 4, layar terang dengan refresh rate 90 Hz. 5, desain body simple, elegan, ala sultan, dan tahan air. 6, kamera 50 megapiksel yang ciamik. Terakhir, sudah bawakan side mounted fingerprint scanner. Untuk kekurangan, pertama, tanpa kamera ultra wide. Kedua, jenis strong lawas. Terakhir, tanpa Gorilla Glass. Akhir kata, Vivo Y17s ini cocok untuk penggunaan aplikasi yang ringan-ringan saja.